Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Jumpa lagi di podcast Santri Kota dan di podcast Rokyul Marif Syam official. Iya. Kali ini kita akan membincang isu terhangat hari ini, yaitu hasil keputusan Ijtima Ulama, kumpulan para ulama dari Partai Kebangkitan Bangsa. Ini ada beberapa isu strategis yang menurut saya penting didiskusikan, Gus. Salah satunya bagaimana kemudian rekomendasi ulama berkaitan dengan tata kelola Nahdlatul Ulama. Exactly, itu salah satu topik yang hot. Kita bahas dari yang pertama, Gus. Ya. Ini ada setidaknya 4 isu yang penting menurut saya untuk kita diskusikan betul. agar hasil Ijtima Ulama ini betul-betul bisa diterjemahkan serinci mungkin agar masyarakat betul-betul memahami apa sih Ijtima Ulama itu sesungguhnya. Nah, isu yang pertama yang menarik ini, Gus, adalah dan mendapat perhatian Presiden ya, menyangkut soal kehidupan berbangsa dan negara. Ya, katanya Prabowo tadi bahwa beliau sangat berterima kasih dengan apa yang telah diikhtiarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Menurut penjenengan ini sekedar gimmick atau memang Partai Kebangkitan Bangsa sedang serius ini melihat isu-isu hari ini terkait dengan kebangsaan? Menurut saya emang serius, Mas Gus. Ini kita kalau flashback, mungkin orang akan membacanya hanya dalam konteks kepemimpinan Pak Prabowo ya. Soal itu nanti kita bahas. Tapi memang mungkin orang membaca itu karena baru-baru ini misalnya ketika Abah Ma'ruf, Kiai Ma'ruf Amin maksud saya, masih menjadi Dewan Syuro PKB, waktu itu kan Pak Prabowo aja cerita tuh di forum Harlah PKB ini ya, bahwa Kiai Ma'ruf berbicara soal pasal 33 UUD alias ekonomi konstitusi kita. Dan di situ kemudian yang menarik kan Pak Prabowo cerita itu perintah pertama dari Kiai katanya, dari PKB katanya begitu kan. Ekonomi Indonesia konstitusi pasal 33 itu. Tetapi sebetulnya kalau kita flashback ke belakang, persoalan ekonomi yang diusung oleh PKB itu memang ke spirit pasal 33 UUD 1945, bahkan versi yang asli. Kenapa? Coba Mas Gus, teman-teman para pemirsa yang nonton ini, cek pidato almarhum Gus Dur, almarhumlah Gus Dur. Saya lupa waktu itu beliau apakah sudah lengser dari kepresidenan atau masih presiden. Waktu itu Gus Dur ada di satu forum demonstrasi. Saya lupa, mungkin di Patung Kuda ya, bersama demonstran. Di situ ada Gus Muafik, ada Kiai siapa itu saya lupa. Gus Dur itu berpidato waktu itu supaya kita ini punya ijtihad ekonomi kontra neoliberalisme. Itu Gus Dur sudah bilang begitu. Itu di era-era PKB ya barulah saat itu kan. Kita memahami PKB lahir 23 Juli 1998 dan era kepresidenan Gus Dur di tahun 2001-2002 waktu itu. Artinya ini bukan soal hanya menyokong atau mendorong atau mendukung visi ekonomi Pak Prabowo soal urgensi pasal 33. PKB memang serius sejak saat itu. Artinya memang sejak era Gus Dur PKB serius bagaimana membangun kemandirian ekonomi ya. Betul. Oke. Ngomong-ngomong nih Gus. Iya. PKB ini kan, mohon maaf ya, PKB ini kan belum pernah menjadi partai oposisi. Ya kan? Iya. Walaupun di pilpresnya berseberangan, tetapi sering berjalannya waktu PKB selalu merapat dengan kekuasaan. Dan itu bukan ujuk-ujuk, bukan tanpa alasan. Karena bagi PKB selama itu ada peluang untuk mendedikasikan lebih dalam terhadap bangsa ini, kenapa tidak? Kan begitu Gus ya? Oke. Apakah berkaitan dengan ekonomi tadi ya, konsistensi PKB itu memang betul-betul berangkat dari kesadaran kolektif, terutama masyarakat NU ya, masyarakat santri, atau memang sekedar ya tawar-menawar politik elit? No, saya melihat ini satu ijtihad yang konsisten, yang istiqomah dilaksanakan. Karena apa? Ini balik ke spirit bagaimana PKB yang akar historis, sosiologis, ideologisnya itu lahir dari Nahdlatul Ulama, punya prinsip-prinsip perekonomiannya sendiri yang tidak hanya diambil dari katakanlah ekonomi Islam, tetapi juga tradisi
masyarakat Indonesia. Nah, kalau dalam istilah Kiai Ma'ruf Amin itu, selama ini kan sejak neoliberalisme masuk, pertumbuhan ekonomi itu cenderung dengan cara dikucurkan dari atas ke bawah. Tetapi faktanya ngucurnya di atas doang tuh, yang mungkin kemudian kita sebut oligark dan lain-lain. Ke bawah, ke akar rumput nggak ada. Sementara kultur pesantren justru ada di swasembada. Anggaplah pesantren itu satu miniatur ya untuk lab ekonomi. Santri itu swasembada, saling pantungan, bantingan untuk bikin pesantren. Kita tahu misalnya kisah Mbah Hasyim Asy'ari dulu kan, bangun pesantren bukan Mbah Hasyim ngeluarin uang segala macam, memodali sendiri, enggak. Setahu saya dengar cerita itu bahwa santrinya itu bantingan, patungan untuk beli bahan-bahan, beli kayu segala macam, mendirikan pesantren. Kemudian ya ekonomi berjalan. Mungkin kalau diinstitusionalisasi jadilah itu koperasi pesantren dan lain-lain. Tetapi paling tidak yang dikehendaki melalui pasal 33 itu kan ekonomi kerakyatan. Nah, di dalam PKB, dalam Nahdlatul Ulama itu diterjemahkan menjadi bagaimana kiai santri itu menggerakkan ekonomi dari bawah. Oke. Kita ingat zamannya NU di bawah kepemimpinan Ki Said, ada istilah koin muktamar. Itu diantaranya, ya betul. Jadi di kampung-kampung itu masyarakat 1.000, 2.000, naruh di kota ya kan. Kemudian alasannya adalah kemandirian warga Nahdlatul Ulama. Tapi kok hari ini kok nggak kedengaran, gimana Gus? Wallahu alam, kita cenderung, saya frankly speaking ya, artinya belak-belakan aja lah. Di periode ini kita disibukkan pada wacana ekonomi yang sifatnya bahkan ekstraktif. Masalah tambang tuh diantaranya, tambang dan lain. Bahkan ketika pun itu dikritik oleh internal NU sendiri, dibilang Wahabi lingkungan. Kan ini ironi menurut saya. Mestinya kritik ini difikirkan baik-baik, direfleksikan baik-baik. Jangan sampai NU cara bergeraknya itu malah keluar dari khitoh, dari akar historis, sosiologis dan ideologisnya. Bahwa NU lahir dari akar rumput, dari masyarakat yang secara ekonomi ada di kelas bawah. Iya. Oke, salah satu rekomendasi dari hasil ijtima ulama tadi siang Gus, adalah evaluasi program pemerintah. Biasanya ini kan kalau politisi, ya kan, apalagi sudah bergabung di dalam, sukanya cari aman kan ya. Tetapi PKB ya salah satu rekomendasinya berani dengan tegas bahwa setiap program pemerintah memang harus dievaluasi, harus ada kritik ya. Jangan sampai ini, coba saya bacakan Gus ya, meminta pengawasan ketat serta ruang partisipasi publik dalam program-program besar pemerintah agar tidak terjadi distorsi. Kemudian juga di sini ada menyoroti soal stigma dan minimnya keberpihakan anggaran pendidikan untuk pesantren. Ini maksudnya seperti apa, Bos? Memang ada ya, kok beda ini di saya nih. Ini saya baca di ini kok. Dari mana tuh? UEA ini. Tidak bisa dipercaya berarti. Oke. Ya, soalnya tidak ada rekomendasi. Tapi kalau evaluasi program pemerintah ya ada tadi kan ya. Yang saya temukan justru begini. Yang kedua, Istimewa Ulama mendorong negara memastikan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Karena ini menurut saya bahasa mencerminkan satu pemikiran, satu psikologi juga. Istilah tadi menurut saya semacam istilah bukan istilah NU itu biasanya. Sorry. Agak bias ya. Apalagi kalau istilahnya partai. Menurut saya partai itu akan diplomatis bahasanya. Betul. Ini yang lebih tepat begini nih yang saya dapat dari kompas.com ya. Coba dibacakan. Kedua, Ijtima Ulama mendorong negara memastikan dalam koridor konstitusi, keadilan dan tata kelola yang baik. Ijtima Ulama mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus berjalan seiring dengan penguatan institusi, penghormatan terhadap konstitusi, supremasi hukum, demokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, akuntabel, dan berintegritas. Itu menurut saya. Jadi ya ini poin menarik bahwa ini ingin dikatakan Ijtima Ulama yang diselenggarakan oleh PKB itu mendukung program-program pemerintah yang bahkan itu programnya mercusuar. Tetapi harus juga tetap mengedepankan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, AUPB istilahnya ya. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Artinya apa? Di dalam satu proyek apalagi mercusuar, kemungkinan korupsi itu besar. Kemungkinan maladministrasi itu besar. Aspek ini jangan sampai dilupakan. Jadi di sini memang pengingat, tetapi dengan bahasa yang sangat halus di dalam istimewa ini bahwa
pemerintah silakan jalankan, kita dukung program-program mercusuarnya, Kopdis Merah Putih, kemudian MBG dan seterusnya. Tetapi jangan sampai ada korupsi di situ. Intinya kan itu yang mau dikatakan. Apalagi ya kalau sudah bicara konstitusi dan lain-lain, memang ya harus begitu gitu. Oke, ada rekomendasi yang paling menarik, yang paling akhir nih Gus. Yang ketiga ya? Yang ketiga ya? Iya. Saya baca ini berita dari Kumparan News. Melalui forum tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa mengajak para kiai dan pengasuh pesantren merumuskan landasan moral dan spiritual agar Muktamar NU berjalan dengan baik serta menghasilkan kepemimpinan yang dibutuhkan organisasi. Ada yang lebih menarik nih. Iya. Karena itu kami memohon partisipasi aktif para kiai, para bunyai untuk merumuskan apa-apa yang mesti dijadikan landasan moral dan spiritual supaya Muktamar NU ke depan menghasilkan perubahan. Menghasilkan kepemimpinan yang betul-betul dibutuhkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama di masa mendatang dan menghindari adanya perpecahan maupun pertikaian yang sudah berlangsung selama ini. Nah, gimana seperti ini, Gus? Nah, ini poinnya yang menurut saya perlu di-reveal ya, disampaikan ke publik, pemirsa kita. Saya menangkap beberapa hal. Pertama, kita jadi punya kesan PKB ini lebih NU daripada PBNU. Itu dulu yang pertama ya. Karena momentum Ijtima Ulama ini kok betul-betul concern diantaranya terhadap persoalan-persoalan umat. Tadi rekomendasi pertama masalah ekonomi konstitusi ya, pasal 33 UUD dan seterusnya. Poin keduanya persoalan tata kelola pemerintahan yang baik dan seterusnya, yang sebetulnya juga bisa dibaca dalam konteks kritik kepada pemerintah supaya programnya tidak dikorupsi. Dan yang ketiga ini sebetulnya sekali lagi urusan internal Nahdlatul Ulama, yang mana PKB adalah ada di bagian di situ. Dan ini concern PKB bahwa dan PKB problem didirikan oleh PBNU. Ya. Oke. Apakah hasil ijtima rekomendasi yang ketiga ini ada kaitannya dengan muktamar atau murni berangkat dari keprihatinan PKB melihat realitas NU hari ini seperti apa, Gus? Oke, jadi itu tadi yang saya bilang, itu yang pertama poinnya. PKB seperti lebih NU daripada PBNU ya. Yang kedua, PKB sangat concern dengan problematika PBNU yang semacam lepas dari akar rumputnya, dari fundamennya, dari foundationnya. Apa? Ya kiai, bunyai, santri, dan kehidupan ala pesantren di Nahdlatul Ulama. Sementara yang kita tahu PBNU hari ini cenderung misalnya dalam aspek ekonomi, berbicara soal program-program yang sifatnya elitis, ekstraktif, yang itu tuh sebetulnya kurang ada di kultur NU. Kurang ada di kultur NU kan. NU punya tradisi kita bersahabat dengan alam dan lain, sementara industri yang sedang dibicarakan terus dikonsesikan di PBNU, industri ekstraktif misalnya. Apakah nanti periode berikutnya PBNU akan gas ngelanjut program tambang atau tidak? Istimewa ulama yang diadakan oleh PKB ini juga jadi satu kritik bahwa PBNU jangan sampai lepas dari akar rumputnya. Dan bahkan kemudian ngajak akar rumput, ayo bersuara lagi. Bagaimana perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan untuk PBNU di periode berikutnya setelah Gus Yahya Kiai Miftahul Ahyar ini. PKB sangat concern soal ini. Dan sekali lagi ini seperti menggambarkan lebih NU dari PBNU. Karena ya sangat merasa memiliki lah. Dimana itu anak kandung ngelihat orang tuanya bertengkar itu kan nggak terima tuh. Jadi ingin mendamaikan, ayo kembali lagi untuk ngurus rumah tangga kita supaya maslahat gitu. Kira-kira apa dampak dari hasil ini terhadap dinamika permuktamaran setelah ini kira-kira? Nah, ini persoalannya nanti akan dibaca secara politis pasti kan. Apakah PKB cawe-cawe dan seterusnya? Ada parpol berarti cawe-cawe dan lain-lain. Kalau menurut saya pribadi, orang boleh berbeda pendapat. Karena PKB memang dilahirkan oleh PBNU, itu nggak disebut cawe-cawe, wong. Emang anaknya, kira-kira begitu. Iya, saya menggunakan ibarat tadi, ibarat anak ngelihat orang tuanya berantem. Kalau ada partai lain juga bikin ijtima seperti ini, ngomongin NU, nah itu di luar dari tradisi, istilahnya udah di orang tetangga kalau itu, bukan ini lagi gitu, bukan orang dalam lagi. Artinya gitu. Apa yang dilakukan oleh kiai-kiai berkumpul tadi siang itu sah-sah saja ya? Tentu sangat sah secara kultural, meskipun mungkin orang akan membaca terlalu formalistik bahwa PKB kan partai politik dan lain-lain misalnya. Menurut saya pandangan semacam itu terlalu formalistik dan lepas
dari akar sejarah, akar ideologi daripada NU dan PKB itu sendiri. Gitu. Wah, nggak terasa obrolan kita sudah panjang nih, Gus. Oke, sahabat sekalian, barusan saya baru mendengarkan banyak cerita terkait dengan dinamika perdiskusian, terutama menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama ke 35 ya. Dan kebetulan hari ini ada ijtima ulama yang dilakukan oleh para kiai-kiai dan berkumpul di Senayan, JCC Senayan. Salah satu rekomendasinya adalah berkaitan dengan muktamar. Artinya apa? Silakan kalian semua menafsirkan, ya kan? Menganalisa, silakan. Yang pasti sesungguhnya ijtima ulama ini adalah berangkat dari keprihatinan melihat kondisi Nahdlatul Ulama, PBNU khususnya, sehingga memanggil para kiai-kiai kita untuk bersuara, menyampaikan kegelisahannya. Betul, dan tidak hanya kegelisahan. Gimana tawaran makhrij, jalan keluar, solusi, jalan tengah. Betul, gitu. Oke Gus, terima kasih Gus ya. Siap, sami-sami. Dan akan teman-teman jangan lupa kalau punya pemikiran apapun netizen silahkan soal NU ya, karena NU sendiri memang lahir dari pesantren, dari santri. Tapi NU untuk bangsa Indonesia, untuk dunia, kemaslahatannya. Karena apa? Rahmatan lil alamin. Itu kan Mas Gus, setuju nggak? Setuju lah. Bukan hanya lil alamin, lil alam juga. Iya. Artinya apa? Kalau diskusi tambang, produk rasa saja kan ya? Iya kan? Dan biasanya itu anak-anak santri itu kalau diskusi itu nggak melupakan ngopi. Kita ngopi di mana nih Gus? Kita ngopi di kafe apa namanya tadi Mas? Nusian Kopi di belakang kampus Unusia. Jadi teman-teman kalau terutama yang NU di PMI jangan lupa nongkrong di sini. Ini enak kopi nih americanonya. Oke, terima kasih sahabat sekalian, subscriber Santur Kota dan juga subscriber Rokyul Syam Official. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Ikut terus channel ini, semoga kita semua bisa mengambil manfaat dan bisa menginspirasi kita semua sehingga membangun kesadaran semakin cinta terhadap Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.